semua punya tim? Aisyah sendiri membawa impiannya dalam segenggam proposal. Dia ingat kata sang motivatornya, Birendra jangan bandingkan diri dengan orang lain, fokus pada solusi bukan masalah. Beberapa orang sudah masuk ke ruang seleksi pitching. Aisyah dapat nomor urut ke-50. Beberapa orang sudah mulai mempersiapkan dengan matang. Mereka bergerombol. Sementara Aisyah membaca proposalnya di luar ruangan. Aisyah masuk ke dalam ruangan yang hanya ada proyektor. 4 orang juri yang merupakan pakar bisnis dan investasi. Kamu sendirian? Tanya pria beruban itu. Iya, Pak. Aisyah berada di samping layar proyektor. Tersenyum menghempaskan hinaan yang mengoyak hati. Perkenalkan, saya Aisyah Izora, owner Talbina Healthy. Saya sangat membutuhkan modal ini karena saya yakin dengan prospek produk. Aisyah memperlihatkan slide usahanya yang ada di gudang TPA di layar proyektor. Seperti halnya Bill Gates yang memulai usaha dari garasi rumah, saya juga memproduksi Talbina di gudang sendirian. Jika saya menang, maka saya akan mendaftarkan merek dagang ini beserta resepnya. Aisyah menggunakan teknik analisis SWOT dalam menyampaikan keunggulan produknya. Ada misi yang dibawa dalam setiap gigitan produk Talbina ini. Di zaman Rasulullah, makanan ini menjadi favorit beliau. Saya sedikit berinovasi. Aisyah sudah menyiapkan produk Talbina Healthy pada panitia. Pihak panitia membawa troli makanan itu. Saya berinovasi dan bereksperimen menggunakan tepung Talbina hingga menjadi sponge cake kurma, crepes yang bisa dijual secara franchise. Tidak hanya itu, ada donat, keripik, dan berbagai jenis roti. Aisyah dengan bangga dan lantang menyajikan makanan itu. Inti dari produk ini adalah sehat, halal, dan bergizi. Karena bebas gluten, segmentasi pasar juga untuk semua kalangan. Para investor itu mengangguk-angguk saat merasakan makanan dengan resep yang dibuat Aisyah. Saat wanita itu sedang hancur-hancurnya. Tanpa Aisyah ketahui, Birendra menonton presentasi itu dari kamera tersembunyi. Dia tersenyum di meja kerjanya. Sangat menarik. Birendra menyilangkan tangan. Dia sama sekali tidak gugup, tangguh, dan cantik. Selaraka saat meletakkan kopi hangatnya. Kopi tanpa gulanya, Pak. Kamu gak gedor pintu? Udah 7 kali, Pak. Tapi hari ini Mbak Aisyah ini bersinar sekali. Dia sendirian, tapi pendukung dalam diamnya gak kaleng-kaleng. Udahlah, Pak, kawinin saja. Gak usah kelamaan ngetes. Sini kepalamu, aku paits. Raka lari dari ruangan itu. 3 hari Aisyah jarang pulang ke rumah. Dia kewalahan menerima orderan usahanya. Bahkan saat ini, dia masuk rumah sakit di infus. Ponselnya Aisyah berbunyi. Halo? Suara Aisyah begitu lemah. Apa ini dengan saudari Aisyah Izora? Iya, saya sendiri. Selamat, Anda menjadi pemenang BPC Madani Group. Info lebih lengkap ada di website pengumuman resmi. Tangan Aisyah kesemutan. Dia hampir pingsan. Alhamdulillah. Ia langsung bersujud syukur meski sedang diinfus. Bab 12, divonis mandul hanya karena umur ke-30. Aisyah tak henti menteskan bulir kristal. Baru kali ini tangisannya bermakna bahagia. Mengingat kehidupan keras yang dia laluinya sebagai tulang punggung keluar. Dihina perawan tua. Ya Allah, terima kasih. Aisyah mengusap wajahnya yang pucat. Buah dari kesabarannya perlahan menemui titik terang. Kalian lihat aku bisa melewati masa-masa sulit ini sendirian. Suara Aisyah parau. Sekarang aku akan menjadi owner yang punya usaha dan orang-orang bisa mendapatkan pekerjaan. Ia berbicara di ruangan itu sendirian. Tentu resah tak sepenuhnya hilang dalam diri Aisyah. Namun, dengan memiliki kepastian keuangan, setidaknya memberikan rasa aman. Aisyah ingin menjadi sosok wanita yang bisa berdiri di kaki sendiri. Jika terjadi sesuatu di masa depan,
Setidaknya dia bisa punya keamanan dengan uang. Aku harus mulai mencari outlet kecil saja dulu. Otak Aisyah sudah dipenuhi banyak ide. Dengan uang 100 juta, itu lebih dari cukup. Ia yakin peluangnya untuk mencapai omset bulanan bisa melonjak. Aisyah mencabut infus di tangannya. Mau kemana? Birendra masuk ke ruangan itu dengan jaket pengojeknya. Kamu masih harus dirawat di sini loh, Mas. Mata bulat Aisyah berkaca-kaca memandang Birendra yang semakin cerah saja wajahnya. Aku menang lomba BPC itu. Padahal aku punya banyak keterbatasan. Berkat bantuanmu. Wanita berhijab putih itu meneteskan cairan bening dari mata. Ia merasa ingin sekali memeluk pria itu. Namun, sadar jika Birendra belum menjadi suaminya. Terima kasih, Mas. Kamu ada di saat masa susahku. Aku gak akan pernah melupakan jasamu. Aisyah hanya bisa menatap dengan mata berair itu. Itu adalah kemampuanmu. Selama ini kamu yang mengerjakannya sendiri. Kamu berjuang demi mimpimu. Teruslah percaya bahwa kamu adalah wanita hebat. Birendra menyerahkan paper bag berisi bubur. Aisyah menganggukkan kepala. Pasti, aku bukan orang yang mudah menyerah. Birendra juga ingin sekali menghapus air mata Aisyah. Ia tahu seberapa keras wanita itu berjuang saat badai dalam hidup menerjangnya tanpa ampun. Oh, iya aku sampai lupa. Kamu makanlah bubur ini. Tenangkan diri dulu. Percuma saja kamu punya uang, sukses, tapi tubuhmu sakit-sakitan. Nikmat sehat juga harta yang paling berharga. Birendra membuka kotak bekal itu. Aisyah suka dengan suara lembut Birendra. Nasihatnya berbobot semua. Kamu benar, Mas. Aku gak kenal istirahat selama ini. Mulai sekarang aku harus mengubah pola hidupku. Iya, itu lebih baik. Ayo makanlah bubur itu. Birendra melirik jam seharga mobil sport di tangan kiri. Dia harus menghadiri rapat dengan petinggi Menteri Perekonomian membahas akuisisi startup. Aku sepertinya harus jemput penumpang. Iya, Mas. Maaf merepotkan dan selalu bikin kamu ngelihat gimana nelangsanya kehidupan wanita 30 tahun yang disebut perawan tua ini. Tukas Aisyah sambil memperbaiki posisi bersandar di headboard. Tadi kita sudah bahas. Jangan sering merendahkan diri. Perkataan itu doa. Maka ucaplah yang baik-baik. Orang yang menyakiti kita dengan kata itu hidupnya tidak bahagia. Makanya dia mencari sasaran untuk orang lain merasakan hal yang sama. Aisyah rasanya ingin menikah detik itu juga. Namun, ia sadar ada banyak tahap yang dilalui untuk tetap menikah. Birendra meninggalkan ruangan itu. Ada 4 orang pengawal dan 1 asisten pribadi yang menunggu pria itu di lorong itu. Bagaimana kelanjutan tim ahli dan pengacara kita? Kita sudah bisa mengumumkan akuisisi ini. Birendra melepaskan jaket pengojeknya, mengenakan jas hitam. Sebelum rapat dengan kementerian, kita briefing dulu. Cheo berhenti. Dia menoleh ke belakang sebentar. Tersenyum. Pastikan Aisyah nyaman di rumah sakit ini. Berikan makanan terbaik dari ahli gizi dan chef. Iya, Pak. Calon istri Bapak pasti lagi berbahagia sekarang. Kapan Bapak akan menunjukkan identitas asli? Birendra menoleh pada pria yang hanya setinggi bahunya. Raka, aku bisa menyuruh dokter untuk menjahit mulutmu kalau tidak digunakan untuk membicarakan hal yang penting. Raka hanya nyengir. Dia tahu Birendra tidak punya hati sejahat mafia. Pak, Ibu nanya terus sama saya. Soal calon istri. Saya harus jawab apa? Raka mendongak saat berbicara dengan Birendra. Birendra menoleh lagi. Biarkan saja. Aku hanya ingin fokus dengan persiapan mainan baru. Soal Aisyah, aku hanya ingin melihat sejauh mana dia bisa mempertahankanku. Raka menghadang. Jadi Bapak masih menguji Nona Aisyah? Birendra mengangkat kedua bahu. Dia tak tahu ke depannya akan seperti apa. Namun,
Ia percaya bahwa hal baik akan terjadi untuk hubungannya dan Aisyah. Saat masuk ke dalam mobil mewah putih, Birendra masih saja memikirkan Aisyah. Suruh orang-orang kita untuk mengecek latar belakang orang-orang yang akan bekerja dengan Aisyah. Kalau Mbak Aisyah tahu Bapak perhatian setengah mati begini, dia pasti udah kelepek-kelepek kayak ayam habis disembelih. Pak, kamu mau disembelih? Raka mengangkat kedua tangannya. Bapak pasti tidak mau Mbak Aisyah rugi atau ditipu ya? Nanti suruh konsultan bisnis profesional menyamar untuk posisi manajer. Biar aku yang bayar gaji konsultan bisnis itu. Aisyah masih pemula, dia harus punya sosok yang ahli di bidang marketing. Raka kali ini bertepuk tangan. Kayaknya Bapak gak main-main sekarang. Salut sama Bapak. Diam-diam membangun cinta. Birendra menoleh. Sekali lagi kamu bicara, aku benar-benar menyuruh dokter untuk menjahit mulutmu. Siapa? Saya akan coba cari konsultan bisnis yang track recordnya bagus. Raka meninggalkan ruangan itu. Aisyah lumayan berat untuk pulang ke rumah. Itu hanya akan membuatnya pusing saja. Ya walaupun akhirnya sang adik mengirim pesan. Sabrina, Kak, kamu di mana sih? Ibu sama ayah udah nanyain kamu terus. Kenapa sih bikin masalah terus? Sabrina, gak usah jadi orang terlalu baper deh. Dibilang perawan tua ngambeknya lama banget. Aku kira benar perhatian. Aisyah berair lagi matanya. Sebagai anak pertama yang menanggung beban menjadi tulang punggung, lalu dilangkahi adiknya menikah, rasa sakit itu pasti ada. Aisyah merasa perjuangannya selama ini tidak pernah dihargai. Setelah ia tak punya uang, semua orang menghakimi seolah dia adalah produk gagal. Sabrina menelepon. Aisyah mengangkat telepon. Kak, kamu di mana sih? Ibu sama ayah nyariin tahu nggak? Aku besok udah mau ke batalion sama Mas Arif. Kamu jangan bikin aku paling jahat dong, Kak. Deru napas Aisyah terdengar berat. Sab, kamu kenapa berubah begini? Dulu waktu kakak punya uang, kamu sangat lembut sekali. Sekarang mana rasa hormatmu? Oh, jadi kakak menyalahkan aku karena jadi perawan tua sekarang? Kakak ngungkit kebaikan yang sudah kakak lakukan. Aku tahu maksudmu. Aisyah memejamkan mata, menarik napas. Astagfirullah, Sab, sempit sekali pikiranmu. Sangat wajar jika kakak menuntut kamu untuk menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Sudahlah. Aku malas memperpanjangnya. Aku di rumah sakit sekarang. Puas kalian? Wanita 30 tahun itu menutup telepon itu. Ia mendongak langit, menatap langit-langit putihnya. Sabar deh. Rasa rindunya pada keluarga, terutama sang ibu, ia ingin sekali mendapatkan perawatan seperti dulu saat sakit. Hanya dengan genggaman tangan sang ibu, Aisyah bisa semangat bekerja. Kini uluran tangan itu seakan menjadi tamparan di hatinya. Terbiasa sendirian, Aisyah mengemas ruangan yang ia tak tahu jika VIP. Birendra diam-diam selalu memastikan dia mendapatkan yang terbaik. Aisyah pulang dengan mobil taksi. Dia membawa roti talbinah di dalam 2 kantong besar. Rumah hijau itu tampak ramai. Suara tawa juga terdengar tawa. Hal paling Aisyah hindari sebenarnya adalah bertemu dengan para orang tua julid. Ya Allah, kuatkan aku. Aisyah tahu dia pasti akan dijadikan objek hinaan yang menghibur. Benar saja, saat Aisyah tiba di ruang tamu ada keluarga dari pihak suami Sabrina. Salam dulu. Titah ibunya pada Aisyah. Aisyah masih tampak pucat dengan gamis hitam dan kerudung hitam. Ia terpaksa melakukan itu. Cantik juga ya Sab kakakmu. Gak kayak umurnya yang 30 tahun. Celetuk ibu dari suami Sabrina. Kenapa harus ada kata 30 tahun sih? Apakah begitu hina dia di mata orang-orang? Nikah di umur 30 tahun itu beresiko loh. Dek, bisa mandul. Katanya sih banyak lelaki juga nyari yang masih 20-an. Duh, kamu kasihan sekali. Tambah wanita itu. Aisyah memejamkan mata.
Mentalnya masih juga disemburkan oleh perkataan yang tak disaring. "Benar begitu, Bu?" tanya Mirna ibu Aisyah. "Maklum saya cuma tamatan SD, jadi kurang ngerti soal begitu." "Iya, Bu, kebanyakan sih begitu. Sayang sekali kamu sudah 30 tahun. Kalau kata orang bule itu apa, Rif? Expired. Sela Arif. Nah itu udah kadaluarsa. Hahaha." Wanita itu tertawa terbahak sampai air matanya keluar. "Tertawalah kalian," guman Aisyah dalam hati. Dia menahan semua itu. Tidak ada lagi tangisan. Meski hatinya terkoyak tak berbentuk lagi. Bahkan Sabrina dan orang tuanya juga tertular untuk tertawa. Ia sudah tahu dunia akan kejam dengan wanita berumur 30 tahun belum menikah. Ada banyak orang yang mengalaminya. Satu di antaranya yaitu Aisyah. "Kalian tahu kenapa aku belum menikah di usia 30 tahun? Apa kalian juga akan mentertawakan alasanku?" Aisyah kali ini tidak ingin sakit sendirian. "Aku tidak menikah untuk menafkahi keluarga ini. Aisyah yang sopan kamu." Kau tegur ibunya dan berpindah duduk sila di samping sang anak. "Aku tidak menikah karena harus bekerja untuk menafkahi orang tuaku. Lalu untuk menafkahi Sabrina agar bisa sekolah. Dengan harapan dia bisa jadi guru. Tapi apa yang dia lakukan?" Aisyah menumpahkan cairan kecewanya. Ruang tamu yang beralaskan tikar permadani coklat itu menjadi saksi bisu air mata itu terus menetes. Dia memilih menikah lebih dulu sebelum kuliahnya selesai. Lalu lihatlah sikapnya. Seolah aku yang bersalah. Dia selalu dimanja. Kalian harus tahu, jangankan untuk kenalan dengan lelaki, hari Minggu saja aku harus bekerja. Aisyah menyeka cairan di pelupuk mata. Aisyah berdiri. "Apa pantas kalian mentertawakan aku, ha?" Sudahlah." Sang ayah menahan. Aisyah menepis tangan Anang. "Gak, Pak. Sabrina udah keterlaluan. Dia sekarang gak pernah ngehormatin aku sebagai kakak. Dan kalian tahu betapa sakitnya aku dibilang expired. Kadaluarsa, aku bukan barang yang gak punya hati saat kalian tertawakan." Puncak dari kehancuran hati Aisyah adalah dia meninggalkan ruang tamu itu. Suasana jadi lebih canggung. Tidak ada tawa lagi. Aisyah masih berada di kamarnya. Dia tak tahu bagaimana lagi untuk membujuk sang ayah. Padahal ia ingin menikah. Saat berbaring di kasur busa yang sudah menipis itu, ia mengirim pesan pada Birendra. "Aisyah, Assalamualaikum, Mas. Aku nggak tahu lagi gimana cara meyakinkan ayah sama ibu supaya kita menikah. Birendra, aku akan coba meyakinkan mereka. Aisyah, aku nggak tahan dengar mereka hina kamu. Birendra, ini tanggung jawabku untuk meyakinkan mereka. Birendra, wajar mereka nggak ngerestuin kita. Aku memang harus berusaha meyakinkan mereka. Birendra, apa mereka menyakitimu lagi?" Aisyah terisak. Mengetik dengan jarinya yang gemetar. "Aisyah, mereka bilang aku bisa mandul karena menikah di usia 30 tahun. Itu sakit banget, Mas. Apa mereka pikir hati aku barang yang gak bisa sedih digituin? Birendra, teman-temanku banyak kok menikah di usia 30 tahun. Belum ada penelitian valid yang menyatakan jika menikah di usia 30 itu akan mandul. Birendra, kamu harus lihat bibiku, umurnya sudah 45 tahun, dia masih bisa punya anak." Aisyah lebih tenang jika ia ditenangkan oleh Birendra. Pria itu selalu punya jawaban yang bisa diterima akal sehat. "Birendra, yang terpenting kamu harus jaga pola makan. Jangan makan seblak, tepung mengandung gluten, gula, dan stres. Semua itu mempengaruhi hormon." Aisyah sudah reda isaknya. Dia rasa sangat nyambung saat bicara dengan Birendra. Ia mengetik pesan lagi. "Aisyah, Mas, umurku sudah 30 tahun. Terus kalau aku beneran mandul bagaimana? Apa kamu akan menceraikan aku kalau aku divonis seperti itu?" Birendra agak lama membalas pesan itu. Dia sedang berada di restoran hotel.
menunggu rapat dengan para petinggi Kementerian Perekonomian. Pak, sebentar lagi Pak Yunus akan datang. Siapkan semuanya. Aku harus ke toilet dulu. Birendra juga harus memikirkan jawaban yang tepat agar Aisyah tidak tersinggung. Apalagi sampai terluka berkali-kali. Aisyah menunggu sambil memeluk guling merah yang sudah menemaninya selama belasan tahun. Suara notifikasi pesan muncul di layar ponsel Aisyah yang sudah retak. Birendra, maaf aku agak lama membalas pesanmu. Menikah itu ibadah bukan hanya bertujuan untuk punya anak semata. Ya memang anak adalah hadiah dari pernikahan itu sendiri. Birendra, tapi bagiku, menikah bukan sekedar punya anak, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama untuk membuat ibadah itu menjadi ladang pahala yang besar. Aisyah memeluk gulingnya. Dia mesem-mesem membaca pesan itu. Sebab, sosok seperti Birendra lah yang dicari wanita 30 tahun. Pria yang bisa saling mengerti kebutuhan. Mendukung setiap cita-cita istrinya. Tidak menuntut. Penyayang. Birendra kembali mengirim pesan lagi. Birendra, oh iya, aku sampai lupa. Aku juga punya kekurangan. Aku seorang duda beranak satu. Aku lebih suka dengan perempuan yang menerima kehadiran anakku. Siapa yang tak mau menerima gadis cilik yang menggemaskan seperti Aisyah? Justru Aisyah merasa anak kecil itulah yang mempengaruhi keputusannya untuk menikah dengan Birendra. Aisyah mengirim pesan lagi pada Birendra. Aisyah, pasti mas, aku pasti akan menerima kehadiran Kai. Birendra, saatnya kamu membuktikan pada keluargamu. Undang mereka di acara pembukaan outlet kamu nanti. Biar mereka lihat Aisyah yang mereka hina bisa sukses. Aisyah hampir melupakan usahanya yang hanya membutuhkan outlet dan tenaga kerjanya saja. Aisyah sudah mendapatkan lokasi outlet yang begitu strategis di pusat kota. Selain itu, dia mendapatkan harga sewa murah. Ada 10 orang pekerjaan di sana yang meliputi bagian produksi 6 orang. 3 melayani pelanggan. 1 orang manajer. Ya Allah, terima kasih. Aisyah memperhatikan mesin memproduksi bahan baku Talbina. Sekarang aku harus berinovasi dengan ini semua. Aisyah mengumpulkan para pekerjanya di ruang atas. Dia mengenakan blazer hitam agar tampak profesional. Duduk di meja panjang untuk briefing pagi. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua. Bagi Aisyah berbicara di depan umum tidak menjadi hal yang sulit untuk dia. Kita akan melakukan persiapan pembukaan 1 outlet dulu. Nanti siapkan juga untuk pihak dari Madani Group. Mbak konsultan bisnis yang menyamar menjadi manajer itu melempar pandangan ke sebarangnya. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi sekaligus menekan biaya iklan. Baiklah Mbak Ningsih, kita akan coba. Ide-ide Mbak cukup berlian. Tahap awal kita coba melakukan riset. Aku juga akan ikut kelas memasak untuk upgrade resep. Aisyah mendengar ponselnya bunyi. Berkali-kali Sabrina menelepon. Aisyah mematikan karena dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang dulu menyakiti. Dalam diam, dia membangun mimpinya menjadi kenyataan. Ponsel itu sekali lagi berbunyi. Kali ini Sabrina mengirim pesan. Sabrina, Kak, Bapak masuk rumah sakit. Ayah terus nyariin kamu. Aisyah berdiri. Ya Allah, Ayah. Teman-teman, aku harus pergi dulu. Ayahku masuk rumah sakit. Wanita 30 tahun itu tergopoh-gopoh. Meninggalkan ruangan bernuansa rustik itu. Bangunan bertingkat 2 itu lebih mewah dari kantornya saat menjadi karyawan dulu. Aisyah juga baru membeli motor matic putih. Namun, dia masih sembunyikan. Ia lekas membawa kendaraan itu meninggalkan outlet. Setengah jam kemudian, Aisyah sudah berada di rumah sakit umum. Dia mencari-cari bilik pasien yang dimaksud. Ya Allah, Ayah, kenapa bisa begini? Aisyah mengepalkan tangan. Dia mencoba untuk menenangkan diri, tapi tidak bisa. Apakah karena dirinya lancang saat meninggikan suara di depan keluarga suami Sabrina? Dia terlampau emosi.
Padahal Aisyah sama sekali tidak pernah mempermasalahkan dirinya menjadi pengganti sang ayah. Anang sudah terlalu lama sakit. Batuk berdarah. Tubuhnya ringkih. Tak banyak bicara. Tidak menuntut apapun dari Aisyah. "Hei!" Sang ibu memeluk sang anak. "Ayah kamu, nak. Ayah!" Sabrina juga ikut memeluk ibu dan kakaknya. Dia tahu bukan saatnya untuk bermusuhan. Ketiganya ada di depan ruang pemeriksaan. Sang ayah sudah diperiksa 1 jam yang lalu. "Bu, kenapa bisa jadi seperti ini? Ada apa sama Bapak?" Aisyah gemetar dan berlinang air mata. "Bapak tadi batuk darah lagi," jelas sang ibu dengan suara parau. "Untung saja ada Arif tadi. Dia bisa bawa mobil. Bawa ayah kamu ke rumah sakit karena pingsan." Aisyah mengepalkan tangan. Dia tahu bagaimana parahnya sang ayah jika sudah sakit. Sekitar 1 jam kemudian, keluarganya baru bisa menjenguk di ruang pasien. Ada 4 orang penghuni di sana yang dibatasi dengan tirai. "Hei!" Sang ayah memeluk putrinya. "Maafkan ayah, karena ayah kamu jadi tulang punggung keluarga." Aisyah serba salah sekarang. Dia tahu orang tuanya pasti kepikiran karena ucapannya waktu itu. "Hei, sudah waktunya kamu bahagia. Memang sudah waktunya kamu menikah." Anang menggenggam tangan. "Ayah serius setuju nikah?" "Iya, ayah mau ngelihat kamu bahagia nikah sama Pak Roni, juragan sembako itu." Tutur Anang. Bab 13 Januari kan mudah meremehkan. "Nak, ayah cuma ingin melihat kamu bahagia. Kamu tidak perlu kerja keras." Anang menggenggam tangan putrinya. "Ayah sangat merasa bersalah karena membuat kamu menjadi tulang punggung keluarga." Aisyah menggelengkan kepala. "Enggak ya, waktu itu hanya emosi. Rasanya sakit sekali ditertawakan karena belum menikah di usia 30 tahun. Mohon maaf kalau perkataan itu menyinggung kalian." Sang ibu duduk di samping putrinya menghadap sang suami yang berbaring di branka rumah sakit. "Gak ada orang tua yang ingin anaknya menderita. Kami tidak mau kamu memutuskan sesuatu yang salah." Aisyah terisak dan air matanya tumpah bercucuran di brankar. "Aisyah sudah punya calon suami. Apa karena dia pengojek? Kalian tidak setuju? Tidak akan hidup sengsara. Juga masih akan menanggung biaya hidup kalian semua." Anang terbatuk. "Nak, tolong jangan keras kepala. Kamu ini perempuan. Memang sudah sebaiknya suamimu saja yang mencari nafkah. Lihat Sabrina, dia sudah nyaman sekarang." Aisyah dulu memang sering dibandingkan dengan adiknya. Namun, orang tuanya selalu membanggakan Aisyah, tapi sekarang dia malah dianggap buruk hanya karena ingin menikah dengan pengojek. "Ayah, ibu, kalian jangan khawatirkan Aisyah. Insya Allah Aisyah sekarang sudah punya usaha. Besok akan segera pembukaan outlet baru." Tukasnya dengan nada masih sedih. Anang menghembuskan nafas bau obat yang pahit. Dia menatap sang anak dengan mata bengkak itu. "Nak, ayah mohon ini permintaan terakhir. Ayah hanya takut kamu tidak punya masa depan." Aisyah menguatkan hati, menggenggam tangan sang ayah yang dingin. "Ya, percayalah sama tahu apa yang terbaik untuk masa depan. Kalian besok datanglah ke outlet. Kamu sangat keras kepala sekali, Sang ibu terisak. "Ibu sudah janji loh sama Pak Roni. Di mana ibu mau naruh muka ini?" Aisyah hanya tersenyum. "Aku tahu kalian adalah orang tuaku, tapi ini hidupku ya, Bu. Biarkan aku yang menentukan sendiri seperti apa kebahagiaan yang harus aku tempuh." Anang merosot untuk berbaring. Dia menyampingkan tubuh untuk membelakangi Aisyah. "Pergilah!" Aisyah tak mau jadi orang yang terlalu baik lagi. Menuruti kemauan orang tuanya memang baik, tapi dia tahu itu sama saja membuat hidupnya sengsara dan menderita. "Keterlaluan kamu, Kak. Ayah sama ibu udah stres mikirin kamu.
Lihat ayah sampai sakit karena kamu terus dihina perawan tua. Sabrina kini murka wajahnya. Urus saja hidupmu. Terserah kalian mau mengatakan aku keras kepala. Ini hidupku ya, Bu, biar aku yang memutuskan. Assalamualaikum. Aisyah tidak peduli dianggap buruk di cerita orang lain. Itu akan berdampak baik untuk dirinya. Wanita 30 tahun itu pergi dari ruangan itu. Dia ingin membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu semuanya salah besar. Sudahlah ya, kamu istirahat saja. Biarkan saja nanti dia menyesal. Mirna memeluk suaminya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai anak pertama Aisyah sudah dituntut menjadi pribadi yang tahan banting demi keluarganya. Sejak dulu, ia selalu menuruti keinginan orang tuanya sampai ia sadar terlalu baik hanya akan membuatnya jadi jahat pada diri sendiri. Birendra menjemput putri semata wayangnya di sekolah siang itu. Sayang, CEO duda itu menggendong Kayesha. Hari ini tante ulang tahun loh, kita cari kado yuk. Pa, kita beli blue diamond yang kayak cincin oma itu, gimana? Birendra masuk ke dalam mobil mewahnya. Terima kasih, Pak. Ia tersenyum pada supir paruh baya yang membukakan pintu untuknya. Oke, nanti saja beli yang mahal. Nanti kita ketahuan. Beli yang sederhana saja. Kayesha membuka kerudung sekolah warna putihnya. Kita ke mall ya, Pak? Oke, mau beli boneka boleh nggak buat Tante Ai? Nah, itu boleh juga. Kira-kira Papa harus ngasih apa? Kiss? Sembarangan ya kalau ngomong. Kayesha nyengir. Kapan, Pak? Tante Ai jadi mamanya Kay? Teman-teman Kay selalu diantar mamanya ke sekolah. Kay mau peluk mama. Birendra mengelus kepala sang anak. Sabar ya, nak. Sebentar lagi, kamu belajar yang rajin saja. Papa, gak sabar punya adik. Kayesha manyun. Saat mobil itu berjalan, Birendra mengecek ponsel. Ia masih melihat progres akuisisi perusahaan. Setibanya mereka di mall, Birendra tidak lagi fokus pada pekerjaan. Dia ingin waktunya bersama Kayesha tetap ada. Birendra tidak ingin Kayesha kehilangan sosok ayah di masa kecilnya. Anaknya lebih penting dari pekerjaan. Ayo, Kay! Birendra menggendong anaknya. Papa kayaknya mau beli sepatu saja. Waktu itu Papa lihat sepatu Tante Ai udah mulai kusam. Keduanya naik ke lantai 2 mall dengan eskalator. Birendra berhenti saat bertemu dengan kembaran mendiang istrinya. Mama? Kayesha tahu sekali wajah ibunya yang masih terpajang di dinding rumah mereka. Selena mendekat. Wajah tegasnya memperhatikan duda anak satu itu. Apa ini anak Karin? Selena membuai rambut panjang dan memperlihatkan tulang selangka yang mengkilap. Wanita itu cukup seksi dengan dress bodycon merah tanpa tali. Apa boleh aku menggendongnya sebentar? Birendra teringat kembali dengan masa lalunya dengan mendiang istri. Wajah Selena sangat mirip dengan Karin. Pak, apa tante ini mama? Kayesha memeluk Selena. Kay, rindu mama yang ada di surga sana. Apa mama datang karena rindu Kay? Birendra menahan cairan pilu yang ingin keluar dari matanya. Dia tak ingin menjadi pusat perhatian di mall itu. Lebih baik kita bicara di restoran Jepang itu saja. Birendra melangkah lalu diikuti Selena. Selena hampir menangis karena dia bisa menggendong keponakannya. Mas Birendra, maaf aku sudah mengganggu waktu kalian. Selena duduk di depan meja bundar hitam itu, masih dengan posisi menggendong keponakannya. Kay, ini tante, sayang. Kayesha mendongak, meraih wajah Selena. Kenapa tante sangat mirip dengan foto mama? Tante adalah kembaran mama kamu. Kembaran? Kayesha baru bisa mencerna bahwa itu bukanlah ibunya. Maafkan tante baru muncul sekarang. Selena akhirnya menjatuhkan air mata. Sejak dulu tante ingin sekali melihat kamu.
Tapi Tante tidak berani. Birendra tahu Selena itu terlalu misterius, sehingga ia pun tak tahu kenapa baru muncul sekarang. Kay, ini saudara mama kamu, Tante Selena. Kayesha masih ingin memeluk sosok yang mirip dengan ibunya. Tante sudah punya pacar? Alis tebal Selena terangkat. Susana sendu berubah jadi tawa. Loh, kenapa jadi nanya gitu? Gak ada sayang, Tante sibuk bekerja. Makanya baru sekarang juga bisa nemuin kamu. Oh, kalau papa sudah mau menikah sama Tante, ketus Kayesha. Kay! Birendra lupa mengerem mulut polos anaknya. Tawa Selena menyurut. Ada yang tertahan di hati. Namun, ia berusaha mengendalikan wajahnya agar tetap normal. Oh, Mas sudah mau nikah? Kemarin Tante Litang hubungin aku. Katanya mau ngajak makan malam. Apa Mas juga bawa calon ke sana? Selena jadi penasaran seperti apa selera CEO duda itu. Apakah sosok seperti mendiang istrinya tidak cukup mampu menaklukkan hati itu? Selena tahu dirinya bukan Karin, tapi wajah mereka sama. Birendra mati kutu. Dia sebenarnya tidak ingin orang lain tahu tentang rencana itu. Dia wanita biasa, mencintai Kayesha dengan sepenuh hati. Birendra mengingat senyum semangat Aisyah yang berjuang menerjang badai kehidupan. Lalu bagaimana denganmu? Selama aku menikah dengan Karin, kenapa kamu tidak pernah muncul? Selena menarik nafas. Ceritanya panjang, Mas. Aku hanya tidak ingin Karin menderita karena kehadiranku. Birendra melirik arloji mahalnya. Aku rasa waktuku tidak banyak lagi. Kay, apa masih mau sama Tante Selena? Kay kan mau nyari kado untuk ulang tahun Tante A. Kayesha beranjak dari pangkuan Selena. Sampai jumpa lagi Tante Selena. Kayesha melambaikan tangan. Selena memperhatikan keponakannya yang sangat mengemaskan dengan kerudung putih. Saat dua beranak itu menjauh, Selena mengepalkan tangan. Apa aku telat masuk ke kehidupan CEO itu? Aku rasa Mas Birendra masih mencintai istrinya. Mungkin masih ada kesempatan. Selena juga pergi dari sana. Dia menelpon seseorang untuk mencari lebih banyak tentang Birendra. Aisyah masih saja memikirkan keinginan orang tuanya yang menyuruh dia untuk menikah dengan juragan sembako. Dua bahunya terangkat gemetar. Astagfirullah. Membayangkan saja aku tidak sanggup. Aisyah ingat sekali saat pertama kali bertemu dengan Pak Roni. Pria itu suka mengupil di depan orang, giginya kuning dan berkarang. Nafasnya bau jigong. Huek. Buey, ini timeline promosi kita. Ujar sang manajer menyerahkan berkas ke ruangan Aisyah. Aisyah juga paham soal manajemen dan akuntansi. Dia mengecek dengan cepat di meja kerja yang empuk. Sebuah momen yang tidak pernah Aisyah sangka. Bahwa dia akan menjadi pemilik sebuah usaha. Mempekerjakan banyak orang. Makasih Mbak, gimana kalau kita undang influencer makanan untuk datang? Saya rasa bisa kita undang beberapa. Bu, kami sudah menyiapkan launching nanti. Aisyah menutup berkas itu. Siapkan juga kursi di depan untuk keluargaku nanti. Kawal mereka sampai datang ke ruangan. Wanita 30 tahun itu ingin menunjukkan buah dari kerja keras, kesabaran, dan kehancuran mental sekalipun tidak akan membuatnya berhenti untuk berjuang. Baiklah, Bu. Manajer itu keluar dari ruangan. Aisyah menatap ruangan yang berdindingkan kaca. Ya Allah, ternyata begini rasanya berada di kursi owner. Berkat resep kue Talbina itu, Aisyah yakin bahwa dia akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan lagi. Ia tidak akan berhenti dan merasa cukup untuk berinovasi. Sore itu, Aisyah masih ingin berada di outlet. Dia ingin melihat produksi produk, mengerjakan materi promosi bersama pekerja yang lain, dan terus melakukan riset. Sebaiknya aku tidak pulang ke rumah. Aisyah membenarkan blazer hitam dan kerudung putihnya. Saat berhenti di depan pintu kaca, Aisyah berhenti. Happy birthday to you.
Birendra, Kayesha, dan para pekerja di outlet menyanyikan lagu untuk mengingat hari kelahirannya. Detik itu tangisan Aisyah tumpah ruah. Ya ampun, kalian! Aisyah mana pernah sekalipun merayakan ulang tahun. Mengingat dia terlahir miskin. Bahkan di hari ulang tahun pun dia tetap bekerja untuk keluarganya. Kayesha yang membawa kue ulang tahun itu. Tante Ei, selamat ulang tahun ya. Aisyah memeluk makhluk paling menggemaskan itu. Itulah alasan Aisyah untuk tetap hidup. Dia ingin merasakan kebahagiaan sebagai seorang ibu, istri, dan juga bermanfaat bagi orang lain dengan kecerdasannya. Selamat ulang tahun, Ei. Birendra memberikan kado ulang tahun yang dibungkus dengan kertas kado warna merah. Aisyah mengangguk dengan lelehan kebahagiaan yang sulit untuk didefinisikan. Dulu Aisyah banyak sekali teman yang mendekat saat dirinya punya uang, prestasi. Namun, kini ia merasa semua itu palsu. Kecuali Birendra. Terima kasih, Mas. Kamu mengubah cara pandangku. Kalau nggak semua orang itu jahat. Aisyah menepis air matanya. Menatap penuh dengan binar cinta. Momen ulang tahun Aisyah yang ke-31 tahun itu menjadi ajang foto. Mereka merayakannya dengan penuh sukacita. Sewaktu Kayesha sedang bergabung makan dengan pekerja yang lain, Birendra mendekati Aisyah di pojok. Hei, aku akan bicara besok dengan ayahmu. Aisyah jadi ingat betapa keluarganya menentang hubungan mereka habis-habisan. Mas, ayahku orang baik, dia nggak mau anaknya salah langkah. Aku harap kamu bisa untuk membujuknya dari hati ke hati. Ya, aku akan berusaha. Birendra ingin sekali segera menikah karena berada di dekat Aisyah itu sangat menyenangkan. Efem, Kayesha duduk di pangkuan Aisyah. Kok tante sama papa tatap-tatapan sih? Cie-cie. Birendra lantas menatap ke arah lain. Dia tak tahu kenapa tingkahnya seperti anak SMA yang lagi dilanda cinta monyet. Hari berikutnya, Aisyah mengadakan pembukaan outlet Talbina Helsi. Rumah Aisyah kedatangan seorang pria. Permisi, apa ini rumah keluarga Bu Aisyah? Tanya pria yang mengenakan setelan pakaian warna hitam. Ya Allah, ada apa dengan anak saya? Mirna gemetar. Apa dia melakukan kesalahan? Gak Bu, justru Bu Aisyah menyuruh saya untuk menjemput kalian. Mirna dan Sabrina saling pandang. Kakakmu ini sekarang kenapa selalu bikin senam jantung, Sab? Mirna membangunkan sang suami. Pak, itu ada yang jemput. Katanya orang suruhan si A. Sabrina ke kamar orang tuanya. Bu, ya apa jangan-jangan Kak E ikut bisnis ilegal? Kok kayaknya agak janggal ya? Dia terlalu keras sama hidupnya. Ditawarkan jadi istri juragan gak mau. Ya sudah, kita siap-siap. Gak enak nyuruh bapak yang jemput tadi nunggu lama. Mirna mencari gamis warna pink dan kerudung putih. Sabrina juga berdandan. Mengenakan blaus warna biru agar terlihat dirinya orang yang mampu. Kali ini Sabrina masih berada di rumah orang tuanya. Ia sedang mengurus surat menyurat sebelum pindah bersama tentara suaminya. Keluarga Aisyah dijemput dengan mengenakan elfard hitam. Mereka tiba di depan outlet. Wah, ini mewah sekali ya, Bu. Kai mau ngajak kita makan di sini. Kok kayaknya tempat jualan kue mahal ya? Sabrina ternganga saat banyak karangan bunga, ucapan selamat. Kedua orang tuanya juga tercengang. Apa yang sebenarnya direncanakan Aisyah? Ayo Bu, ikut saya. Supir tadi membawa keluarga Aisyah. Wah, ada influencer juga. Itu yang sering aku tonton loh, Bu. Itu kan pemilik channel si Inem suka jalan-jalan. Sabrina menutup mulut dengan tangan. Ya ampun, Bu. Keren sekali tempat ini. Ketiganya duduk di depan panggung yang memiliki pita panjang di sana. Keren juga kayak nyuruh kita duduk nonton para influencer. Ini sebenarnya acara apa sih? Sabrina membaca tulisan di layar bergerak atas panggung.
pembukaan outlet Talbina Helsi. Oh, launching produk. Mungkin Kak Ai udah kerja di sini ya, Bu? Tukas Sabrina. Itu kan pembawa acara yang sering Ibu tonton itu. Tommy, yaitu Sab, yang ada di acara kompetisi dangdut itu loh. Mirna menutup mulut. Dia tidak pernah datang ke acara besar seperti itu. Terima kasih kehadiran kalian semua. Hari ini Talbina akan resmi membuka outlet pertamanya. Dipersilakan pemilik produk Talbina Helsi untuk naik ke atas panggung. Loh, Kak Ai, kenapa naik ke atas panggung? Sabrina menunjuk wanita itu. Aisyah memegang gunting. Bismillah, saya sebagai pemilik Talbina Helsi dengan ini resmi membuka outlet ini. Sabrina membuka mulutnya lebar-lebar. Apa? Sang ibu memegang jantungnya. Ayah? Sabrina menahan ayahnya yang pingsan karena melihat dan mendengar jika Aisyah pemilik brand itu. Bab 14, diam-diam membangun kesuksesan. Aisyah tak tahu jika keputusannya memberikan kejutan pada keluarga berujung pada rasa syok. Ya Allah, Ayah! Aisyah terpaksa turun dari panggung. Birendra datang mengenakan kemeja warna kaki. Tidak ada tampang orang susah sama sekali. Kulitnya terawat dan cerah. Dia menghampiri calon mertuanya. Bapak? CEO itu menahan kepala Anang. Sebaiknya kamu tetap berbicara di podium dan gunting pita. Bapak kamu biar aku yang ngurus. Anang membuka mata. Maaf, Ayah cuma syok tadi. Pria itu duduk kembali. Sabrina masih merasa seperti mimpi. Dia beberapa kali menampar pipinya. Kak, nggak mungkin. Aisyah hanya tersenyum tipis. Menatap ibunya yang pernah meragukan masa depan dia. Wanita 30 tahunan itu kembali berdiri di atas panggung. Memegang gunting. Dengan ini, saya sebagai owner Talbina Helsi resmi membuka outlet ini. Pitu berwarna merah itu terpotong dengan elegan oleh Aisyah. Kertas mengkilap jatuh dari langit-langit ruangan itu. Tepuk tangan menyertai pembukaan usaha yang sudah laris sebelum memiliki outlet. Silakan untuk ownernya memberikan kata sambutan. Pembawa acara menyerahkan mikrofon. Aisyah berdiri dengan binar di mata almotnya. Dia tidak pernah menyangka mampu melawan arus badai yang menghantamnya secara bertubi-tubi. Anang dan Mirna saling berpegangan tangan. Itu anak kami. Mirna menunjuk Aisyah dan berbicara pada influencer yang ada di sebelahnya. Aisyah menatap ke arah keluarganya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Allah sudah mengabulkan doa yang telah lama saya inginkan. Wanita yang mengenakan blazer hitam itu kembali berbicara dengan lantang. Saya sangat berterima kasih hinaan, cemoohan, dan juga tertawa kalian pada perawan tua itulah yang membentuk seorang Aisyah Izora di panggung ini. Mirna menteskan air mata. Dia baru sadar sudah sejahat itu pada Putri yang menjadi tulang punggung keluarga. Anang juga menyeka air mata. Dia merasa ikut membuat hidup Aisyah begitu tertekan selama dipecat. Sabrina manyun. Sebab dia tak bisa seperti Aisyah yang kuat dengan ujian hidup yang menggempurnya habis-habisan. Saya tidak bohong. Hinaan itu sebenarnya berdampak positif untuk menampar saya bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Diam adalah senjata yang paling ampuh untuk membuat orang bungkam. Akhirnya Aisyah meneteskan cairan haru itu. Ia menyekanya lalu berucap lagi. Selama kalian menghina saya, selama itu pula saya diam-diam membangun kesuksesan dan hari ini kalian tidak bisa meremehkan saya lagi. Semua orang bertepuk tangan. Mengharu biru. Mereka dapat merasakan bagaimana sakitnya Aisyah selama dihina. Perlu untuk kalian ketahui, jangan pernah meremehkan orang yang pendiam dan tidak pernah menggumbar apa yang dia lakukan. Saat saya terjatuh dan bisa dibilang miskin, saya melihat sifat asli orang-orang. Ada rasa sakit yang tertinggal di hati Aisyah. Bagaimana keluarganya sendiri seakan memojokkannya.
Sulit untuk menjahit luka yang terus robek. Namun, ia mencoba berdamai dengan dirinya. Terima kasih kedatangan kalian di outlet Albina Healthy. Silakan nikmati menu-menu baru dari resep yang saya ciptakan dengan penuh cinta dan dedikasi di dunia kuliner. Aisyah membungkuk lalu meninggalkan panggung itu. Dua orang taunya tak bisa berkata-kata. Aisyah sungguh sosok yang sangat pandai berorasi. Setiap kata yang keluar mampu menyentil hati mereka. Anak kita ternyata sangat hebat, Bu. Anang beranjak dari kursinya. Meja buffet tersebar di beberapa tempat. Ada juga etalase olahan talbinah yang berbentuk cake. Wah, ini makanannya unik banget ya, Bu, ya? Sabrina meneguk salivanya. Coba ah. Aisyah sedang bersama para influencer di depan kamera mereka. Anak kita cantik ya, Pak. Dia selama ini mengalami masa sulit, ibu merasa buruk. Dulu sering bikin nangis. Padahal dia diam-diam membangun kesuksesannya sendiri. Ibu jadi merasa tidak layak jadi ibu Aisyah. Jangan seperti itu, Bu. Bapak rasa Aisyah cukup dewasa menyikapi semua ini. Lihat dia. Begitu tenang, dewasa, dan cantik. Ini tamparan untuk kita. Aisyah mencari-cari keberadaan Birendra. Namun, tak menemukannya. Hei! Sang ibu memeluk putrinya. Maafkan sikap ibu selama ini. Kamu pasti sakit banget selama ini. Anang juga memerah matanya. Menatap bangga pada sang putri yang menggantikan dia sebagai tulang punggung keluarga. Ya, Bu. Tahu kok sikap ibu dulu karena mau melakukan yang terbaik. Aisyah nggak pernah ngerasa kalian jahat. Dia sudah mulai berdamai dengan rasa sakit. Anang juga memeluk sang putri. Ayah bangga sama kamu, Nak. Kamu bisa melewati badai ini sendirian. Padahal kamu butuh sekali dukungan ayah. Maaf. Nggak ya, tahu ayah juga ingin yang terbaik. Kalian hanya perlu doain ya. Aisyah memperhatikan Sabrina juga yang sudah termehek-mehek. Kak, maafkan aku ya. Aku selama ini juga jahat. Suka hina kakak, selalu merasa di atas angin. Sabrina agak kikuk di depan Aisyah yang aura wanita kaya sangat terpancar dalam dirinya. Aisyah malah memeluk Sabrina. Kakak maafin, Dek. Gak seharusnya kita sebagai saudara saling memusuhi. Sabrina tersenyum hangat. Dia baru merasa hati Aisyah ini terbuat dari berlian. Bersinar walau dihantam oleh mulut-mulut jahat. Usai acara pembukaan outlet itu, Aisyah masih sibuk untuk melakukan manajemen pada produksinya. Ia berada di ruang meeting. Bu Aisyah, pelayan wanita di sana ngos-ngosan. Kenapa, Wina? Aisyah berdiri. Apa ada masalah? Ya, Bu. Ada orang dari Madani Group mau ketemu Ibu. Oh, ya? Siapa? Dia ada di teras outlet kita. Aisyah lekas turun untuk menemui orang itu. Ada apa ya, Pak? Aisyah memperhatikan pria parubaya dengan seragam kerja putihnya. Saya cari Madani Group ingin menyerahkan kunci BMW putih ini. Ini hadiah tambahan kepada pemenang BPC. Alhamdulillah, ya Allah. Aisyah berkaca-kaca matanya. Dia menutup mulut dengan tangan. Yang benar, Pak, saya bisa dapat mobil ini. Ya ampun, ini bonus yang gak disangka-sangka. Tampak dari jauh Birendra tersenyum di balik jendela mobil Elfard putih. Jalan, Pak. Raka yang ada di samping CEO itu menoleh. Sampai kapan Bapak ngumpet begini? Doyan amat Pak jadi aktor. Birendra hanya tersenyum. Kamu sewa tutor mengemudi terbaik untuk bilang saja dari pihak Madani Group. Ya, kalau Mbak Aisyah tahu siapa Bapak sebenarnya gimana? Kenapa nggak dari sekarang jujur saja, Pak? Birendra menatap Raka dengan senyuman tajam. Mau dipotong gaji? Raka mengangkat tangan. Sementara itu, Aisyah masuk ke dalam mobil mahalnya. Ya Allah, aku nggak nyangka bisa punya yang sebagus ini.
Padahal Aisyah sudah membeli mobil Fortuner second. Namun, itu digunakan untuk operasional perusahaan. Omset per bulan Aisyah sudah mencapai 50 juta. Namun, dia tidak ingin berfoya. Ia masih memakai sepeda motor yang baru dibelinya. Kali ini Aisyah sudah semakin menunjukkan bahwa karirnya telah melonjak tinggi. Hubungannya dengan anggota keluarga juga agak lebih baik. 1 bulan kemudian, Aisyah lebih sibuk dengan usaha dengan omset yang meleset. Ia melakukan pengembangan usaha dengan mendirikan beberapa outlet dan kafe cozy menggunakan Talbinah sebagai ikon di tempat itu. Bismillah. Aisyah sudah jarang pulang ke rumah. Dia tinggal di apartemen yang ada di dekat usahanya. Kali ini Aisyah mencoba untuk mengendarai mobil untuk pertama kalinya. Berkat tutor handal dan dibantu Birendra, Aisyah mampu mendapatkan lisensi mengemudinya SIM A. Saat berada di basement, dia memperhatikan BMW putih itu. Tak sabar untuk datang ke kafe baru. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Aisyah tidak melupakan sosok Birendra. Dia mengirim pesan pada pria itu ketika masuk ke dalam mobil. Aisyah, Mas B, gimana sama tawaran aku? Kamu mau kan gunain modal aku untuk usahamu? Sudah saatnya kita bujuk ayah lagi. Birendra, tidak usah Mas sudah dapat suntikan modal. Aisyah, kalau begitu kita sudah bisa datang kembali ke rumahku kan Mas? Kita sudah bisa membuktikan sama mereka. Birendra, aku lagi di luar kota. Maaf untuk beberapa minggu ini, kita tidak bisa bertemu. 2 hari lagi aku pulang. Aisyah, baiklah, aku juga jadi kangen banget sama Kay. Birendra, sabar ya 2 hari lagi kamu sudah bisa ketemu dengan Kay. Aisyah tersenyum membaca pesan itu. Dia mengemudikan mobil itu pelan. Tidak pernah ada dalam daftar keinginannya untuk punya mobil. Itu berkat kesabarannya. Sepanjang jalan ia tak henti untuk bersyukur atas segala kemudahan yang diterima. Mobil putih itu berhenti di depan sebuah kafe bertingkat 2. Konsep rustic dan cozy. Ada penyewaan ruangan yang medium, vintage, VIP, dan VVIP. Ya Allah, banyak banget orang yang mau lamar kerja. Aisyah memang sedang membuka lowongan untuk waiters, supervisor, dan juga bagian keuangan. Ada sekitar 500 orang dengan pakaian hitam putih tersebar di depan kafe. Padahal yang diterima cuma 5 orang. Aisyah merapikan gamis hitam dan kerudung motif bunga. Pak, Aisyah memanggil pihak keamanan di sana. Nanti pisahkan saja kendaraan pencari kerja, terus sama pengunjung. Jangan sampai mereka merasa terganggu. Kafe kita sedang viral sekarang. Lagi ramai juga. Aisyah bisa merasakan teriknya matahari yang mencekik kulit. Ada lagi, Bu? Oh ya, belikan mereka mineral, terus bagikan juga roti Talbinah untuk mereka ya. Aisyah ingat sekali bagaimana dirinya dulu berjuang untuk mencari pekerjaan. Aisyah juga pernah berada di posisi si pelamar. Panas-panasan, mengirim surat lamaran dari kantor ke kantor. Ditipu pun dia pernah. Saat berada di teras kafe Talbinah Helsi ada yang meraih tangannya. Aisyah, Serah, ya ampun kebetulan sekali. Kita lagi reunian SMA loh. Anak-anak IPA semuanya datang. Kamu kenapa love group? Serah sok ramah. Ia memamerkan tas seharga mobil mewah itu. Ayo ikut reunian. Tapi aku, udah untukmu gratis kok. Nanti sajalah cari pekerjaan. Kalau ada lowongan aku pasti ngasih tahu kok. Serah menggandeng tangan Aisyah. Keduanya ke lantai 2. Ada ruangan mewah bernuansa rustic. Biasanya itu untuk ruang meeting penting. Aisyah melihat peluang di sana. Dia berinvestasi besar di produk Talbinah Helsi. Sebab tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi resep rahasianya. Mewah bukan ruang VVIP cafe ini. Kamu kalaupun kerja di sini sebagai akuntan juga nggak akan diizinkan oleh ownernya ke sini. Aisyah memperhatikan teman-temannya yang sudah belasan tahun tak ketemu. Mereka mengenakan pakaian formal.
Ya memang hari itu hari libur nasional. Momen itulah yang membuat mereka bersatu mengadakan reunian. Ya ampun Aisyah bukan? Riri datang dengan blazer hitam. Dulu kamu kan sering juara satu umum. Gimana sekarang? Sera menyikut tangan pada Riri. Aps, maaf. Aku lupa kamu baru saja dipecat ya. Pasti sekarang sulit banget nyari pekerjaan. Riri duduk. Makan di sini enak-enak banget Coba deh. Makan viral ini oke juga? Aisyah hanya mesem-mesem saja. Oh, enak ya? Iya, kayaknya yang punya ini orang Arab kali ya. Soalnya di medsos mukanya disensor mulu. Riri mencicipi crepes Talbinah. Duh, aku mau borong deh nanti ini. Sehat, enak, bergizi pula. Seorang pria datang. Hai, Aisyah ingat sekali itu Carlos. Carlos adalah saingan Aisyah untuk memperebutkan juara kelas. Ia pernah suka pada Aisyah. Namun, sayang sadar mereka beda agama. Sebab, Aisyah sangat religius. Hai, Kar. Udah lama ya? Dua bola mata Carlos begitu hangat menatap Aisyah yang masih sama. Kamu sekarang lebih. Kar, cariin dong lowongan kerja. Kasian lo, dia aku dengar harus jualan kue keliling, terus cuma ngajar ngaji. Ini Nina yang bilang lo. Selana Nia. Aisyah duduk di depan meja panjang yang di atasnya tersedia makanan khas Timur Tengah. Talbinah menjadi primadonanya. Jangan dimakan dulu. Kita lagi nungguin yang paling sukses di sini. Ingat gak yang suka bolos dulu? Tanya Laras. Aisyah hanya memandang mereka datar. Beneran kamu lagi nyari pekerjaan, Tanya Carlos lagi. Aku bisa rekomendasiin kamu di Madani Group. Aku bagian marketing. Sekarang jabatan aku manajer marketing di sana. Udah lama sekali kita nggak ketemu. Emang bisa gitu kan umurnya udah 30 tahun. Mana ada perusahaan yang mau mempekerjakan cewek umur udah bangkotan begitu. Tambah Sera. Riri yang kini menyikut lengan Sera. Sera nyengir. Itu memang kenyataan kan, Aku saja yang sebagai pramugari susah payah mempertahankan diri. Kasihan banget sih kamu. Iya, dulu kamu yang paling pintar di kelas. Suka dipuji sama guru-guru. Karirnya nyungsep. Mana udah tua lagi. Belum kawin pula. Aduh. Riri menepuk jidatnya. Carlos yang berada di kerumunan para pria menghampiri Aisyah lagi. Kamu yang sabar ya, Nanti aku bisa rekomendasiin kamu. Coba saja kita sering kontakan dari dulu. Aisyah tersenyum. Sebab Carlos masih tetap baik dari dulu. Sayang, pria itu harus kuliah di luar negeri. Walaupun dia Kristen, tapi bekerja di Madani Group selama 7 tahun terakhir. Suara stelado merah masuk ke ruangan itu. Aroma chamomile begitu kuat. Hai Beb, akhirnya kamu datang. Kamu loh yang paling ditunggu. Calon artis besar. Riri menggandengnya. Aisyah menatap Carlos yang agak tak nyaman. Kenapa? Nggak nyapa mantan? Carlos hanya mengangkat kedua bahu. Wanita itu berjalan ke arah Aisyah. Aku boleh duduk di tempat kamu nggak? Iya, kamu di pojok saja. Ini kursi atas nama Selena. Tuh lihat kan? Aisyah beranjak dari kursi itu. Selena duduk, melepaskan kacamata hitam. Dia memang ingin hadir untuk memamerkan betapa hebatnya seorang Selena. Ya, walaupun dia agak iri dengan saudara kembarnya yang sekolah di SMA Internasional. Sementara dia hanya di sekolah biasa. Dulu kamu sering sekali bolos karena ikut casting, bintang iklan. Tapi sekarang wajah kamu ada di setiap iklan. Di pinggir jalan, medsos, TV, terus di mana aja deh. Sera menatap kagum pada model itu. Ya begitulah hidup. Selena membuai rambut panjang sepinggang. Memperlihatkan mini dress merahnya. Ia membuka jaket kulit hitam.
Kamu bukannya ketua kelas itu? Selena menatap pada Aisyah. Dia ingat sekali dulu Aisyah sering menjadi kebanggaan guru. Apalagi dia tak suka karena Carlo sering dekat pada Aisyah. Tahu nggak sekarang? Nasibnya kasihan banget. Dia pengangguran sekarang. Terus katanya sih cuma jadi guru ngaji. Hahaha. Beber Sera. Para alumni yang lain juga ikut tertawa. Carlos mendekati Aisyah. Gak usah didengerin. Mereka memang dulu geng pembuli. Aku saja menyesal pacaran sama si cungkring. Aisyah malah tersenyum. Aku sepertinya harus pergi deh. Kenapa? Tanya Riri. Sebelum pergi bawa saja sebagian makanan di sini. Kamu pasti belum pernah makan, lumayanlah buat cemilan nunggu interview di bawah. Kafe ini lagi buku lowongan kerja. Tanya Carlos. Iya, lumayanlah. Semoga diterima jadi waiters lo, Gak apa-apalah jadi pelayan, yang penting kamu bisa makan. Cicit Sera. Selena puas sekali dengan hinaan teman-temannya pada Aisyah. Dulu Selena ingat sekali, dia sering dibandingkan dengan Aisyah. Padahal dia sering mendapat tekanan juga dari panti asuhan. Selena merasa Karin lebih beruntung darinya. Namun, sekarang saudara kembarnya yang hidup bersama orang kaya telah tiada. Selena rasa dia berhak menggantikan posisi Karin. Mungkin Aisyah butuh sumbangan dari kita. Selena menoleh ke belakang. Sebentar, aku akan memberimu jam tangan hasil endos. Ini dijual bisa buat makan selama setahun. Dusel, kamu baik banget sama orang miskin. Tuh, ambil. Kamu sekarang kan lagi miskin banget. Lumayan buat modal bikin kue. Sera memberikan jam tangan itu pada Aisyah. Pelayan kafe itu datang. Bu, sudah ditunggu di ruang interview. Semua orang tercengang. Aisyah meninggalkan ruangan itu dengan senyuman. Kok malah pergi? Sombong amat. Riri melempar kue talbina itu ke arah Aisyah. Pelayan tadi menangkapnya. Maaf Bu, kami bisa mengusir Anda karena telat berbuat hal tidak menyenangkan dengan owner kafe ini. Apa? Sera hampir terjungkal biji matanya. Gak salah. Aisyah pemilik kafe ini. Itu artinya Aisyah juga pemilik brand Talbina Healthy. Iya, Bu Aisyah Izora pemilik brand Talbina Healthy. Sahut pelayan di sana. Waktu seakan berhenti di ruangan itu. Sera terduduk di lantai. Dia tak bisa berkata-kata. Kalian lihat, Aisyah diam-diam membangun kesuksesannya. Carlos mengambil barang-barangnya. Makanya jangan suka menghina orang kalau belum terlalu kenal. Siapa tahu dia lebih kaya dan lebih baik dari kalian. Carlos meninggalkan ruang VVIP cafe itu. Hari Jumat itu, Anang datang ke masjid dengan kaki pincangnya. Dia melihat sosok Birendra yang jadi imam di sana. Dia siapa? Imam baru di masjid ini? Tanya Anang pada rekannya. Baru lihat juga. Saat syalat, Anang tersadar bahwa dia tidak pernah memberikan kesempatan pada Birendra. Pria itu cukup layak jadi imam rumah tangga juga. Usai melaksanakan syalat Jumat, Anang masih penasaran dengan sosok Birendra. Ia bahkan lupa jika sendal mahal yang diberikan Aisyah hilang. Lagi cari sandal, Pak? Birendra melepas alas kaki itu. Kemungkinan hilang. Pakai saja punya saya dulu. Ayo saya antarkan pulang dengan mobil itu. Anang memperhatikan mobil Fortuner. Punya kamu mobilnya? Birendra hanya tersenyum. Ayo Pak. Keduanya harus menyeberang jalan untuk sampai ke parkiran yang dimaksud. Pak, hati-hati. Birendra menahan Anang agar tidak ditabrak motor. Ya Allah, hampir saja Bapak ditabrak. Anang memegang arah jantungnya. Ayo masuk ke mobil, Pak. Birendra membuka pintu kendaraan itu. Anang masuk. Dia bisa merasakan sisi ketulusan yang ditunjukkan Birendra. Minum dulu, Pak.
Birendra memberikan mineral botol. Anang jadi semakin tak nyaman karena pernah menghina Birendra. Nak, tolong jaga Aisyah dengan baik. Maksud Bapak? Birendra sempat menoleh. Bapak setuju kalian menikah. Bapak juga siap untuk menjadi wali nikah Aisyah. Anang tersenyum hangat. Bab 15, selalu salah di mata orang yang tidak suka kita. Alhamdulillah, Bapak setuju saya menikah dengan Ei. Birendra belum mengeluarkan kartu asnya, tapi calon ayah mertua sudah menyetujui. Iya, Nak Birendra, Bapak merasa kamu adalah lelaki yang penuh tanggung jawab. Maafkan sikap Bapak yang menyakiti kamu di masa lalu. Pria itu seperti hendak menangis. Birendra tidak pernah sakit hati sama sekali. Lagi pula dia kaya 7 turunan. Iya Pak, tapi bagaimana dengan Ibu? Saya juga nggak mau Aisyah dimusuhi sama kalian semua. Saya hanya lelaki biasa, Pak. Birendra memutuskan untuk tidak memberitahu identitasnya terlebih dahulu. Nanti biar Bapak saja yang bicara sama Ibu. Anang menatap lurus ke depan kaca mobil. Bagi Anang, saat ini kebahagiaan putrinya yang lebih utama. Meski pekerjaan Birendra sebagai supir pun, ia sangat syukuri. Saat ini, Aisyah sudah bisa membuktikan dirinya lebih sukses. Sering cerita soal kamu ke kami, Nak Birendra. Anang menoleh pada CEO duda yang sedang menyetir itu. Birendra tersenyum tipis. Ia memberhentikan mobil tepat di depan teras. Lihat, Nak. Tatap Anang pada rumahnya. Aisyah yang bekerja keras untuk membuat rumah itu jadi tingkat 2. Sudah seminggu para tukang memperbaiki ruangan yang rusak dan juga membuat kerangka tingkat atas. Birendra bisa merasakan binar bangga dari mata Anang. Bapak merasa berhutang banyak dengan Ei. Sejak dulu dia banting tulang sampai tubuhnya ceking sekali. Demi keluarga dia mencari uang. Kali ini mata Anang memerah. Birendra mengambil tisu yang ada di atas dashboard mobil. Memberinya pada Anang. Anang tersenyum tipis. Mengelap air mata yang hampir jatuh. Bapak tidak mau jadi orang tua yang selalu menuntutnya untuk sempurna lagi. Bapak akan membiarkan dia untuk memilih jalan hidupnya. Birendra hanya tersenyum dengan kelapangan hati. Dia merasakan kasih sayang Anang yang luar biasa untuk putrinya. Ia juga tahu orang tua pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk putrinya. Birendra menoleh ke arah Anang dengan sepenuh hati. Bapak jangan khawatir. Saya akan berusaha untuk membahagiakan Aisyah. Bertanggung jawab dengannya secara penuh. Saya juga akan mendukung impiannya. Terima kasih, Nak Birendra. Jangan kecewakan Bapak ya. Kalau kamu tidak mencintai Aisyah lagi, pulangkan ke Bapak secara baik-baik. Baik, Pak. Anang membuka pintu mobil itu. Terima kasih anak atas tumpangannya. Semoga kamu bisa dapat penumpang yang banyak. Nanti Bapak bicarakan dulu dengan Ibu soal pinangan dan lamaran ya, Nak. Assalamualaikum. Iya, Pak, tenang saja. Saya punya cukup uang untuk menikah dengan Aisyah. Anang melengkungkan bibirnya seperti bulan sabit lagi. Meninggalkan mobil di siang hari Jumat itu. Mirna sedang sibuk berkumpul bersama tetangga dan sanak saudara. Dia jelas bangga dan ingin pamer seberapa suksesnya mereka sekarang. Ya, tadi siapa? Bagus sekali mobilnya. Mirna beranjak dari teras rumah mereka. Bu, kita bicara sebentar. Anang membawa istrinya ke dalam rumah. Kamar mereka tidak diperbaiki oleh tukang karena tak ada yang rusak. Meski suara di luar begitu ribut, tapi keduanya masih bisa mendengar pembicaraan satu sama lain. Ada apa ya? Mirna duduk di pinggir kasur spring bed baru yang dibelikan Aisyah seminggu yang lalu. Bu, Bapak setuju Aisyah menikah dengan Birendra. Apa? Mirna berdiri dan melotot. Bapak kerasukan apa? Bapak nggak lihat? Birendra itu cuma pengojek. Sedangkan dia sekarang pemilik kafe, produk makanan yang viral. Ibu yakin dia bisa dapat CEO yang kayak di film-film itu. Bu,
Birendra juga sekarang sedang memperbaiki karirnya. Dia juga ada saat Aisyah kesusahan. Mereka berdua berusaha bersama. Mirna membelakangi suaminya sambil menyilangkan tangan. Apa kata tetangga? Keluarga kita nanti. Kita nggak bisa nasihati anak karena menikah dengan pria miskin. Nanti juga yang kasihan. Dia harus menikah sama lelaki miskin, duda anak satu pula. Kalau yang kerja sendiri bagaimana? Astagfirullah, Bu. Jangan berpikir yang negatif begitu. Sudah cukup kita sakiti dulu. Lebih baik sekarang kita dukung saja keinginan Lihat apa yang sudah dia lakukan untuk keluarga ini. Mirna memutar bola matanya. Dia pergi dari ruangan yang bernuansa biru itu. Anang menghela nafas. Dia tahu Mirna tidak punya pilihan lain. Walaupun wanita parubaya itu tidak setuju, Anang tahu ia tidak akan menghalangi Aisyah untuk menikah. Aisyah hari itu memutuskan untuk pulang ke rumah sore hari. Dia sudah membawa koper yang berisi barang untuk diberikan pada sang ibu. Mereka pasti senang aku ajak jalan-jalan pakai mobil. Aisyah juga ingin memperlihatkan dirinya sudah bisa menyetir mobil. Mobil BMW putih itu meninggalkan basement apartemen tempat Aisyah tinggal. Dia menyetel murotal. Saat berhenti di lampu merah, Aisyah mendapatkan pesan dari Birendra. Birendra, alhamdulillah bapak kamu setuju untuk jadi wali nikah kita. Aisyah menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, akhirnya ayah terketuk juga hatinya. Wanita 30 tahun alhasil bisa melepas imej perawan tua. Namun, dia tidak ingin bersenang hati. Melainkan tantangan yang sesungguhnya pasti akan terjadi setelah menikah. Suara klakson di belakang mobilnya menyadarkan Aisyah dari lamunan. Dia menyetir mobil itu lebih semangat lagi. Alhamdulillah, semoga semuanya bisa dipermudah. Aisyah sudah tak sabar bertemu dengan keluarganya. Dia ingin merasakan kehangatan keluarga yang sempat hilang. Itu anakku, Aisyah. Ya Allah, mobilnya bagus sekali. Mirna dengan hebohnya menghampiri sang putri. Kamu sudah bisa nyetir mobil? Aisyah kembali diterima dengan baik. Kalau saja dia masih terpuruk mana ada yang mau mendekat. Ya, itulah manusia. Tanpa pembuktian mana ada yang percaya. Sabrina saja sampai tersedak karena dia banyak makan yang asam-asam. Ada bibi kamu datang loh. Ayo. Mirna membawa Aisyah ke teras rumah mereka. Aisyah tahu mereka pasti akan menyerangnya dengan kekurangan. Wah, beneran kamu punya kafe? Tanya bibi itu dengan mata julidnya. Mendingan kamu daftar jadi PNS saja. Udah terjamin masa tuanya. Ada uang pensiunan. Kerjaan kayak kamu mana ada pensiunan dari pemerintah? Nggak mau ngerepotin pemerintah, Bik. Apapun pekerjaan orang itu, ya dia tetap hebat. Kita harus hargai, bukannya membandingkan. Aisyah memperhatikan Sabrina yang mengunyah mangga muda terus. Iya, tapi kamu sudah tua loh, Udah 30 tahun. Perempuan itu nggak baik kalau kerja dan kelihatan sukses begini. Kalau makin tua kamu nikah, nanti nggak bisa hamil loh. Lihat tuh si Sab, udah hamil dia. Tunjuk si bibi. Sabrina jelas berada di atas angin karena dipuji. Ia mengelus perutnya. Iya, Kak. Aku izin pulang ke rumah beberapa hari. Capek juga tinggal di batalion. Susah mau nyari yang asam. Mas Arif sibuk terus. Tuh lihat, suaminya yang cari nafkah. Buat apa perempuan yang nyari duit? Nanti nggak laku-laku. Hahaha. Mirna merangkul putrinya. Jangan diambil hati ya. Maklum bibi kamu nggak sekolah. Jadi nggak mikir mana yang bisa nyakitin, mana yang enggak. Walaupun orang nggak sekolah, tapi Allah menciptakan semua manusia punya akal. Bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Dia pasti sadar kok, Bu. Rasa keahlian nyakitin hati orang lain nggak perlu sekolah deh. Aisyah berdiri. Gitu aja udah marah, Kak. Bibi kan cuma bercanda. Celetuk Sabrina. Bercanda? Itu nggak lucu. Aku nggak marah kok karena aku tahu
kita akan selalu salah di mata orang yang gak suka sama kita. Aisyah membawa koper ke dalam rumah. Adek, gak usah gitu. Mirna menggelengkan kepala. Kakak kamu baru pulang loh. Sabrina manyun. Ada apa kamu pulang? Maafin bibi kamu ya. Aisyah duduk lesehan. Sebenarnya kesini mau ngajak ibu sama bapak jalan. Oh ya, juga mau ngasih tahu kalau mau buka cabang baru Talbinah Cafe. Nanti sekeluarga datang ya, Bu. Alhamdulillah ya, rezeki kamu banyak sekali. Iya, Bu. Punya cita-cita bukan hanya kaya saja, tapi juga ingin bermanfaat bagi orang lain. Membantu banyak orang dengan memberi pekerjaan, tanpa meninggalkan kewajiban sebagai anak, istri, dan perempuan. Mirna memeluk anaknya. Maafkan ibu ya. Ibu tahu kamu adalah perempuan yang sangat tangguh. Kamu punya tujuan mulia. Ibu akan dukung setiap keputusan kamu, Nak. Aisyah bangga dengan dirinya yang sekarang. Meski ia dihina perawan tua, tapi setidaknya ia bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Mirna menatap putrinya yang semakin hari semakin cerah saja. Nak, kamu yakin akan menikah dengan tukang ojek itu? Nanti apa kata orang? Kalian jomplang sekali dari segi pekerjaan. Mirna tentu merasa resah karena takut anaknya salah keputusan. Ibu tidak akan menuntut kamu untuk menikah secepat mungkin lagi. Aisyah menggenggam tangan ibunya. Duduk lesahan. Meletakkan kepala ke pundaknya. Bu, Aisyah sama Mas Birendra itu sama. Kami sama-sama merintis. Walaupun lebih dulu dapat penghasilan yang lebih, tapi Mas Birendra juga sedang membangun usahanya. Kamu sudah benar-benar mengenalnya, Gimana sama keluarganya? Mas Bi bilang akan mengenalkan aku sama ibunya besok malam. Ya sudah, kalau kamu sudah ngotot dan yakin seperti ini, ibu bisa apa? Semoga saja pernikahanmu bisa membawa berkah. Aisyah mengangguk kecil. Ia memperhatikan Sabrina masuk ke dalam rumah. Benaran kak kamu mau nikah sama si pengojek itu? Sabrina bersendawaria. Nanti jadi omongan tetangga sama keluarga kita loh. Mau aku tanya Mas Arif nggak? Siapa tahu ada atasannya yang duda. Sabrina, jangan begitu sama kakaknya. Ya, daripada sama tukang ojek, Bu. Katanya kak ini pintar, cerdas, tapi hanya nyari calon suami aja payah. Aduh kak, yang benar aja. Kamu itu owner Talbinah Healthy yang lagi viral loh. Astagfirullah, Sab. Jangan sombong begitu. Aku nggak hidup dari komentar orang lain. Mereka nggak ngasih aku makan. Nggak ada gunanya didengerin orang yang bahkan nggak ada di waktu aku susah. Duar. Sabrina merasa dirinya tertampar oleh perkataan Aisyah. Dia meninggalkan sang kakak. Aisyah tak peduli jika Sabrina sakit hati. Dia juga cukup merasa pedih ketika sang adik menikah. Bahkan dirinya tak dianggap seperti kakak. Senyum Birendra yang sempat padam selama beberapa tahun kini sudah menyala. Sejak bertemu dengan wanita tangguh yang tak pantang menyerah, ia merasa hidupnya kembali punya tujuan. Papa, kenapa senyum-senyum sih? Kayesha yang ada di depan meja makan menoleh. Iya, Bi, kamu sekarang udah semakin segar banget ya. Apa kamu benar-benar lagi jatuh cinta? Sang ibu meletakkan kopi ke depan putranya. Kayesha meletakkan rotinya. Iya, Oma, Tante orangnya baik banget. Cantik dan Papa suka curi-curi pandang. Oke, nggak usah ngada-ngada deh. Mama jadi penasaran dengan sosok ini. Siapa namanya, Kay? Tante Aisyah. Oh. Lita meneguk teh hangatnya. Kapan kamu mau kenalin dia sama Mama? Malam nanti, Ma. Aku ingin dia tahu siapa aku sebenarnya. Jadi kita nggak pura-pura lagi ngegembelkan, Pak? Gembel? Lita menatap Kayesha yang ada di seberang sana. Nggak, Ma. Kayak ini suka ngarang. Ayo Papa antar ke sekolah ya. Bi, benaran ya malam ini ketemuan sama calon istri kamu? Iya, Ma. Aku sudah reservasi restoran Asian Food. Kesukaan Mama. Aisyah juga akan ngerti siapa aku sebenarnya. Lita menyipitkan mata.
Jadi dia nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu benar-benar aneh, Bi. Aku hanya ingin dicintai dengan hati, bukan dengan harta. Aku juga kagum dengan cara Aisyah menjalani hidupnya. Ya sudah, buruan antar anak kamu sekolah. Nanti dia bisa telat lagi. Mama juga mau ke salon. Birendra menggendong anaknya. Ayo, Kay. Nanti malam kita akan ketemu dengan calon mama kamu. Hore! Kayesha bertepuk tangan. Birendra kian semangat untuk melakukan aktivitas demi aktivitas di setiap harinya. Lita ibu Birendra mendatangi klinik kecantikan. Dia ingin melakukan treatment untuk tampil paripurna saat bertemu dengan calon menantunya. Saat berada di ambang pintu kaca, dia bertemu dengan Selena, saudara kembar Karin, mendiang istri Birendra. Ya ampun, Selena! Lita melihat sosok Karin yang cantik, tinggi semampai ada di diri Selena. Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Iya Tan. Kebetulan banget ya. Aku kan jadi brand ambassador klinik Glow ini. Iya, Tante lupa kamu kan model yang lagi viral. Kita ngobrol dulu lah sebentar. Lita membawa Selena di lobi klinik itu. Lita memperhatikan sosok Selena yang tampak begitu berkilau wajahnya. Kamu cantik sekali. Sayang banget Birendra mungkin takut akan ingat istrinya lagi. Dia sudah punya calon istri. Selena sulit mempertahankan mimik senyumnya saat mendengar kabar buruk itu. Oh iya, Tan? Kok aku nggak pernah ngelihat Mas Birendra bawa calonnya ya? Iya, Birendra itu orangnya nggak bisa ketebak. Dulu padahal Tante capek banget nyuruh dia move on. Sampai Tante nyari kamu loh. Tapi untungnya dia bisa buka hati lagi. Selena justru ingin sekali menggantikan posisi Karin. Dia dulu merasa Karin yang mengambil posisinya. Kalau saja dulu di panti asuhan, Selena tidak sakit perut. Dia yang akan diadopsi oleh keluarga dan menikah dengan Birendra. Sayang, Selena harus berjuang hidup dengan orang tua angkat yang problematik. Dia kembali untuk merebut apa yang seharusnya masa kecilnya ia miliki. Hidup di tengah keluarga kaya. Oh, iya Tante, kalau boleh tahu siapa calon istri Mas Birendra? Lita tersenyum pada beberapa sosialita yang juga baru treatment di klinik itu. Apa tadi? Oh, calon istri Birendra. Tante juga baru mau ketemu nanti malam. Birendra bilang dia akan memberi kejutan. Kalau nggak salah namanya Aisyah. Selena melebarkan retinanya. Aisyah? Sang model itu tidak yakin jika wanita yang ia kenal di SMA itu adalah calon istri Birendra.